Keputusan Haji Faisal yang menolak berdamai, bahkan menutup pintu komunikasi dengan Dodi Sederajat, membuat banyak orang terkejut. Apa yang membuat Haji Faisal bersikap demikian? Benarkah ayah Bibi terlanjur sakit hati dengan sikap dan tutur kata Dodi? Di tengah perharanya dengan Haji Faisal, Dodi Sederajat membuat sayembara 1 miliar bagi mereka yang bisa membuktikan jika akun sosial medianya dihack oleh orang lain. Kuasa hukum Dodi pun mengakui bahwa akun sosial media Dodi pernah 2 kali dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, rencana Dodi untuk memindahkan makam almarhumah putrinya setelah Lebaran nanti, benarkah masih mendapatkan penolakan dari Haji Faisal? Di tengah perhara tersebut, fokus Haji Faisal rupanya tertuju oleh hubungan asmara Fuji dengan Thorik yang semakin lengket. Ya, di mata Faisal, Thorik merupakan sosok pria yang mampu membimbing dan mengarahkan Fuji ke arah yang lebih baik. Lantas apa yang membuat Haji Faisal sampai berterima kasih kepada Thorik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah proses persidangan kasus perebutan hak asuh atas Galaskai, muncul pernyataan tegas dari ayah almarhum Bibi yang menyatakan untuk menutup pintu damai dengan Dodi Sederajat selama proses hukum berjalan. Haji Faisal bahkan meminta pihak Dodi untuk menghormati proses hukum yang tengah bergulir di pengadilan dan menghendaki proses hukum tersebut terus berlanjut. Hal tersebut rupanya menanggapi permintaan pihak Dodi untuk mencabut laporan Haji Faisal sebagai prasyarat perdamaian. Namun Haji Faisal mengaku sampai dimanapun proses hukum tersebut nantinya bergulir, entah banding ataupun kasasi dari pihak Dodi, dirinya pun akan mengikuti permainan besannya ini. Hal ini rupanya ia lakukan karena terlanjur sakit hati dengan aksi Dodi sebelumnya yang dinilai telah menjelekkan nama anaknya. Segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tetapi pertanyaannya, ada ruang untuk komunikasi bersama nggak antara dua keluarga ini? Kan itu yang jadi soal kita selama ini. Belum ada sama sekali. Ya tolonglah disampaikan ke Pak Haji Faisal lah, ke kemudian lawyernya beliau Bang Sandi. Kita duduklah, kita bicara. Aku sering kok komunikasi, sering WA teleponan, nanya kira-kira kapan, kabarnya gimana, kita duduk, kita bicarain ini baiknya seperti apa. Tapi ada kesan seolah-olah mereka menutup diri, ya terus gimana lagi kalau kita pertama mau menutup diri, yang kedua tidak mau berdamai lagi, tunggu sampai pengadilan. Nah ini juga soal pengadilan kan, saya kira pihak Pak Haji Faisal juga mesti harus dikasih tahu bahwa mereka berdamai di luar pengadilan itu lebih baik, lebih manis, lebih indah lah. Itu menunjukkan bahwa kita ini orang yang bermartabat, orang yang mau ya udahlah, namanya kesalahan orang atau kekeliruan orang, ya kita saling memaafkan lah. Kesan sekarang ini kami sedang mengemis untuk mau berdamai, kesan saat ini. Sebetulnya nggak ada syarat, itu udah yang tadi aku sampaikan. Yang beliau harapkan itu adalah gugatan dicabut, baru kemudian kita duduk. Kira-kira Pak Haji Faisal maunya. Itu yang kadang-kadang menurut saya di luar secara konteks saya berpikir ya. Itu di luar konteks saya, cara saya berpikir. Kenapa? Kalau kita mau damai, kenapa kita harus keluar dari pengadilan ya? Kenapa harus dicabut kasus? Kita kalau saya selaku masyarakat atau kita selaku masyarakat, kita tuh harus menghormati hukum. Kasus kita sekarang, persoalan kita sudah di tangan hukum. Kita hormatilah hukum.
kita biarkanlah hukum dulu melangkah ya, sampai di mananya ya. Jadi kita haruslah kita menjadi warga negara yang baik. Tidak ada masalah, tidak ada problem bagi saya. Saya sejauh saya sehat, sejauh saya tidak ada masalah lain, kemanapun akan saya coba, untuk memperjuangkan. Karena ini perjuangan saya adalah perjuangan lillahi ta'ala, dan kemudian perjuangan saya demi cucu saya Gala. Tidak hanya menutup pintu damai, Haji Faisal pun bahkan menutup pintu komunikasi dengan pihak Dodi. Hal itu terpaksa ia lakukan lantaran dirinya menilai pihak Dodi tidak bisa dipegang ucapannya. Ya, Haji Faisal rupanya terlanjur kecewa dengan Dodi karena pada awalnya ia ingin berkomunikasi dengan besannya ini terkait masalah Vanessa dan Bibi. Namun malahan Dodi ketika itu menutup diri karena lebih memilih untuk jalur hukum. Tapi, di saat Haji Faisal yang kini mengutamakan jalur hukum, justru pihak Dodi pun ingin membuka komunikasi dengan Haji Faisal. Dalam berkomunikasi pun ia juga mengaku terlanjur tersinggung oleh pernyataan Dodi yang tidak menjaga perasaan dan kehormatan dirinya serta keluarganya. Coba duduk bersama. Saya kira lebih indah lah kalau mereka duduk dan mereka berdamai secara bersama-sama. Pak Dodi udah membuka diri seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Nah sekarang tinggal Pak Haji Faisal nih yang selama ini berkoar-koar seolah-olah pengen damai, tapi katanya udah ada alasan lain lagi. Jadi kan statement beliau itu kan berubah-ubah. Saya juga sangat menyayangkan tuh. Beliau mungkin banyak mendapat informasi gelap atau ya banyak mungkin dugaannya hasutan lah dari pihak-pihak lain, makanya hari ini berubah, besok lagi lain, lagi lusa lain. Ya nggak usah lah, saya kira Bang Haji ya udah seumur seperti itu, orang juga mengenal Pak Haji Faisal juga baik, ya tunjukkanlah kebaikan itu, jangan cuma dalam retorika setiap saat aja kalau berkomentar. Saya nggak memang, saya udah sampai pengadilan memutuskan, tidak ada lagi, tidak. Kita tunggu sampai pengadilan memutuskan apa. Setelah putusan pengadilan, kalau kita mau bicara nanti, apa yang mau kita bicarakan? Ya, saya nih orang nih nggak begitu susah banget saya. Tapi kalau sudah keterlaluan terhadap diri saya, menurut saya, ya sudah saya udah nggak mau bergaul dengan orang itu. Sudah nggak mau lagi bersahabat. Itu prinsip saya. Ya saya yang nggak mau bertemu. Saya terus terang saja, memang tidak bertemu. Saya ini punya muka, punya perasaan, punya hati, tapi sayanya nggak mau ketemu. Sayanya tidak rela untuk datang ke sini aja, dia tidak rela saya. Kenapa? Karena dia begitu anak saya merasa direndahkan, merasa dilecehkan. Saya ini orang tuanya. Itu yang banyak hal-hal lain yang tidak pantas saya dengar, yang tidak pantas saya terima. Masa saya mau ketemu dengan orang begitu? Saya kalau udah tersinggung anak saya, saya udah malas ketemu sama orang itu. Oh ya Allah, sejak dahulu saya ingin berdamai lagi, sejak dari awal saya berdamai lagi. Damai juga, damai apa lagi? Ya soal komunikasi saya buat apa saya buka komunikasi? Cuma kalau dia mau berkomunikasi ya kita selesaikanlah hukum dulu. Kalau dia memang mau berkomunikasi ya mungkin ya kita lihatlah kondisi. Tapi bagi saya dengan model begitu untuk apa saya berkomunikasi? Ya terus terang aja saya. Kita berkomunikasi ini harus ada rasa, perasaan. Orang akan tersinggung, orang akan terhina, orang akan tergini, harus ada. Kalau ngapain kita berhubungan dengan orang-orang yang tidak memikirkan perasaan kita untuk apa? Nggak ada gunanya dong. Orang-orang yang sudah tidak bisa dipegang omongannya, untuk apa kita berhubungan dengan orang-orang itu? Nggak perlu. Jangan kita mencela-mencela. Hari ini ngomong tempe, hari Kamis ngomong kedele. Kamis kedele, Senin tempe. Itu yang tidak boleh. Iya, enggak. Haji Faisal menutup pintu damai dan juga komunikasi dengan pihak Dodi Sudrajat hingga proses hukum selesai. Di sisi lain, Dodi justru membuat sayembara 1 miliar. Ada apa gerangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Pernyataan Haji Faisal yang menolak berdamai dengan Dodi Sudrajat memang membuat banyak orang terkejut. Ya, di saat ayah Bibi tersebut menolak untuk berdamai, di sisi lain, Dodi rupanya membuat sayembara untuk memberikan 1 miliar bagi yang bisa membuktikan bahwa akun sosial medianya dihack oleh orang. Padahal, kuasa hukum Dodi pun sendiri mengakui bahwa akun sosial media Dodi memang sempat dihack hingga 2 kali. Namun di dalam satu podcast, Dodi mengaku bahwa foto status yang kemudian menjadi viral adalah hasil editan dan bukan dari sosial media miliknya. Itulah alasannya Dodi pun membuat sayembara sebesar 1 miliar rupiah. Kalau ada yang terbukti itu Dedi Dari akun Dedi. dari akun Dedi, udah Apa? 1 M deh, jadi kasih itu 1 M. Oh itu nggak benar lah. Beliau kan udah kita belum sampai ada ke sana. Ini begini, dikit-dikit kita lapor nanti kita dihujat lagi, dikit kita lapor kita dihujat lagi. Jadi kita lihat lah, kira-kira kalau memang udah keterlaluan, baru kita akan menempuh jalur hukum. Tapi kalau sepanjang ya masih biasa-biasa aja, masih wajar, ya udahlah. Mungkin itu bagian dari kreativitas orang sih, jadi ya udah biarkan. Itu akunnya berapa kali dihack sih Bang kalau boleh tahu? 2 kali 2 kali dihack. untuk sementara ini. Tapi udah tahu Bang kira-kira siapa gitu orangnya? Kita udah minta tolong orang untuk mulai menjelajahi dunia itu dan sepertinya udah dapat. Lihat aja mimik mukanya beliau, udah pasrah banget, udah down banget. Karena kan beliau yang selama ini dihujat, diserang, seolah-olah udah nggak ada benarnya, udah nggak ada baik-baiknya lagi beliau lah. Tapi saya selalu kasih penguatan, Bang, Abang kalau mau naik kelas dalam kehidupan ini, ya memang Abang harus bersabar. Karena semakin tinggi pohon, ya anginnya juga semakin kencang. Ini mungkin ujian dari Allah, supaya Abang juga introspeksi diri. Selain heboh dengan sayembara 1 miliar yang dibuat Dodi, rencana untuk memindahkan makam Vanessa Angel pun rupanya belum selesai. Ya, setelah bulan suci Ramadan, keluarga Dodi tetap berencana akan memindahkan makam almarhumah Vanessa dan ditumpuk dengan makam almarhumah ibundanya. Diketahui, hal tersebut dilakukan Dodi dan juga keluarga karena mendapatkan wasiat dari Vanessa semasa hidup. Tapi di sisi lain, rencana tersebut rupanya mendapatkan penolakan dari Haji Faisal yang menurutnya jika hal itu tetap dilakukan Dodi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Karena itu wasiat dari Vanessa. Bilang apa Pak? Suatu saat meninggal, aku pingin dimakamkan satu makam sama mama. Planning awal itu kan pasca 100 hari itu kan kemudian sudah bisa dilakukan. Tapi kan keluarga juga punya pertimbangan tersendiri. Bahwa pertama kakeknya almarhumah Vanessa Angel kan juga barusan meninggal ya kurang lebih 2 minggu yang lalu. Terus ada juga hal-hal lain yang ya secara internal keluarga mempertimbangkan. Sehingga mungkin Pak Dodi udah menyampaikan bahwa nanti setelah misalnya Lebaran atau bulan puasa ya itu ya kita kembalikan kepada pihak keluarga. Kami lawyer, sebetulnya kalau saya secara pribadi sih, ya ngapain sih mau dipindahin lagi. Saya secara pribadi ya, ini terlepas dari saya selaku lawyernya Pak Dodi. Tapi karena pihak keluarga juga menyampaikan berbagai argumentasi alasan yang menurut aku juga itu masuk akal, ya sepenuhnya menjadi hak keluarga. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya momentum di bulan suci Ramadan nanti semua pihak guyup, keluarga Pak Dodi, kemudian keluarga Pak Haji Faisal juga, insya Allah kita juga berharap demikian. Siapa tahu dengan seperti itu, ya bisa saja keluarga kira-kira punya rencana-rencana lain. Ya bisa saja apa yang kemudian diharapkan atau diinginkan Pak Haji Faisal bisa saja diikuti oleh pihak keluarga.
Sebaliknya mungkin saja kan pihak keluarga Pak Haji Faisal juga bisa juga, ayo udah deh kita ikut aja apa yang diharapkan dan diingin oleh keluarga Pak Dodi, kan bisa aja. Beliau punya semacam ya kerinduan lah untuk seperti itu. Bang, seperti ini keadaannya, aku pengen banget dia mau azanin anak aku, kemudian mantu aku. Nah, aku bilang ya bang, gimana lagi semua udah seperti ini. Kalau itu juga lagi saya sendiri jauh-jauh hari kan sudah berwanti-wanti mengatakan bahwa saya tetap pada prinsip pertama bahwa saya tidak setuju. Saya akan coba mempertahankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi untuk melawan hukum tentu tidak. Kalau seandainya hal itu tidak bisa saya lakukan dan ternyata hal itu sesuai dengan aturan hukum, dia memindahkan, ya saya tentu akan tidak bisa berbuat banyak. Kalau prosedur itu kan emang bukan aku yang ngurus ya. Tapi yang aku dengar dari pihak Pak Dodi sendiri bahwa itu semua udah clear kok. Ketika Dodi Sudrajat membuat sayembara 1 miliar, di sisi lain sejauh apa hubungan Fuji dengan Torik? Benarkah Torik di mata keluarga Haji Faisal merupakan sosok pria yang bisa membimbing Fuji? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Sayembara 1 miliar yang dibuat Dodi di tengah panasnya perhara dengan Haji Faisal berbanding terbalik dengan fokus ayahanda Bibi ini yang tertuju kepada hubungan asmara Fuji dengan Torik. Ya, jalinan cinta Fuji dan Torik yang kian lengket, kabarnya mendapatkan dukungan dari sang ayah. Dukungan tersebut pun diberikan lantaran ia menilai jika Torik adalah sosok pria yang bisa membimbing Fuji menjadi lebih baik. Bahkan di mata Haji Faisal, Fuji dan Torik bisa saling melengkapi satu sama lain. Tak hanya itu saja, menurut Haji Faisal, Torik pun juga sering memberikan masukan dan petunjuk kepada Fuji. Alhamdulillah bagi saya mereka cocok, mereka udah saling saling mensupport, saling mengisi kekurangan-kekurangan masing-masing, sehingga mereka tentu akan semakin hari mungkin semakin memberi petunjuk masing-masing lah ya. Tentu Fuji perlu bimbingan juga ya, perlu arahan juga ya. Dengan adanya Torik tentu saya merasa bangga dan merasa berterima kasih sekali. Makanya saya bilang saya berterima kasih sekali ya dengan adanya perhatian daripada Torik, sehingga apa-apa kekurangan Torik ini, kekurangan daripada si Fuji itu si Torik selalu memberi masukan atau arahan atau petunjuk. Itu bagi saya hal-hal yang pantas saya berterima kasih kepada si Torik. Hasil bimbingan Torik kepada Fuji dilihat oleh Haji Faisal ketika putrinya berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi di TikTok Awards. Hal itu rupanya membuat Haji Faisal merasa bangga sehingga ia pun berterima kasih kepada orang-orang di sekitar Fuji, termasuk diantaranya adalah Torik. Saya hanya merasa bangga aja, merasa gembira aja itu karena dia mendapat piala. Nah dia selesai itu kan langsung ke Bogor, jadi saya belum sempat kontak. Paling saya WA-an lain aja. Ya saya sangat bangga sekali. Makanya saya bilang saya sangat bangga sekali dan berterima kasih kepada orang-orang sekelilingnya yang telah mensupport dan mendukung. Ya itulah ucapan saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.